Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita akan bahas soal hari kelima, teman-teman. Di sini part 1 ya. Jadi saya akan buat dua part untuk TPS-nya, yaitu part 1 untuk sekarang dan part 2-nya nanti malam ya, teman-teman. Pokoknya stay terus. Nah, di sini kita sambil ngabuburit aja gak apa-apa. Kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 5 ya, teman-teman. Jadi teman-teman untuk pembelajaran kali ini silahkan like dulu video ini untuk absennya. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung kita ke nomor 1. Nah, di sini teman-teman tentang program linear ya. Jadi di sini ada jenis roti A dan B, kemudian ada modal per roti, kemudian ada keuntungan per roti. Yang A itu modalnya 2000 per rotinya dan keuntungannya 1000. Kalau misalnya yang B 2500, keuntungannya 1200. Jika ada 3 penjual ya, penjual itu ada 3 pilihan nih. Menjual roti A semua, menjual roti B semua, dan menjual A dan B sama banyak. Dan dia itu memiliki modalnya hanya 900.000. Keuntungan maksimumnya berapa gitu kan? Kita harus cek satu persatu. Pertama ngeceknya itu untuk yang pertama deh, dia itu menjual roti semua, A semua. Nah, artinya apa? Artinya nanti, karena kan per rotinya adalah, kalau yang A semua itu berarti 2000, berarti modalnya 900, banyaknya roti itu adalah tinggal 900, kita bagi dengan 2000, oke? Nolnya coret, berarti 9 bagi 2 adalah 45 ya. 45, 00, berarti itu 23 ya. Itu 23, oh enggak, 45 nolnya 1 aja. Oke, 450 ya. Berarti ada 450 roti. Keuntungannya berapa? Karena dia mintanya keuntungannya maksimum. Keuntungannya berarti tulis untung. Untungnya itu adalah tinggal 450 dikali dengan dia itu 1000 ya. Per rotinya 1000. Berarti 450.000 gitu ya. Kebanyakan cuy. Jadi 450.000. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk B semua. B semua. Kalau B semua berarti banyak rotinya berapa? Banyak rotinya itu berarti tinggal 900.000 kita bagi dengan per rotinya kan modalnya 2500. 2500. Coret nolnya 2, coretnya 02. 90 dibagi 225 itu 36 ya. 3,6 berarti tinggal 360 gitu ya. Nah, berarti untungnya berapa? Untungnya itu adalah tinggal 360 kita kali dengan dia itu yang B mas 1200. Nah, sama dengan berapa? Tinggal kita kali dengan 1200. Jadi 432 0 0 0 gitu ya. Jadi 432 0 0 0. Kalau yang tadi 450. Nah, masih yang gede ini ya. Coba kita kalau sama banyak ya, yang ketiga. Kalau sama banyak artinya tinggal dijumlahin aja. Berarti kalau A dan B nih ya, A dan B berarti banyaknya roti per roti ya, ini banyaknya per roti A dan B. Berapa nih? Tetap 900.000. Kita bagi dengan berapa nih? 45. 45 00. Coret nolnya 2. 90 dibagi 45 kan berapa? 2 bukan? Nah, 2 berarti 200 ya. Nah, berarti ini 200 doang. 200 itu yang A 200, yang B 200 gitu ya. Nah, berarti nanti keuntungannya itu berarti untuk yang oke, berarti kan untuk untungnya tinggal jumlah ini. Berarti 200 kita kali dengan untung ya. Untung. 200 kita kali dengan 22 ya. 22 0 0. Nah, kaliin dapat 44 0 0 0 0.
440.000, 450.000, 432.000. Berarti yang paling maksimum itu adalah keuntungannya yang jika A semua, yaitu 450.000 teman-teman, yang C ya. Udah beres. Lanjut nomor 2. Nah, ini tentang hubungan dan P dan Q. Tembok Maria memiliki panjang 4 km. Di samping tembok berdiri seekor kuda milik pasukan pengintai. Jadi ada sebuah tembok ya, tembok Maria. Misalnya gini temboknya. Dia itu panjangnya itu 4 km. Nah, di samping tembok berarti di sini ada kuda. Terus ada kuda. Ada kuda gitu kan. Nah, katanya panjang kudanya 2-4 meter. Kalau panjang kuda itu adalah 2-4 meter. Nah, kalau jaraknya, maksud jarak ini dari sini ke sini ya. Misalnya ini kuda pertama, ini kuda kedua. Nah, jaraknya itu ini. Nah, jaraknya adalah 2-5 meter. Nah, yang ditanya banyak kuda yang berjajar. Kalau P dan Q-nya 600. Nah, di sini kita harus, karena kan kita gak tahu banyaknya berapa, kita ambil maksimum sama minimum. Nah, kalau misalnya kita ambil maksimum ya. Kalau kita ambil maksimum berarti banyak kudanya harus banyak. Berarti kalau banyak kudanya harus banyak, jaraknya harus sedikit ya, ya enggak? Nah, jaraknya paling sedikitnya 2, berarti 2 meter ya. Kemudian setelah itu untuk jarak antar kudanya kan 2-5 meter. Berarti kita ambil yang 2 ya. Ini yang di sini paling sedikit. Kemudian di sini banyak kudanya berapa? Karena panjang kudanya 2 meter gitu kan. Oke, di sini kita harus satu-satu dulu kali ya, biar jelas. Nah, di sini maksimum itu ada jarak dan ada panjang ya, panjang kuda. Berarti jaraknya yang kalau misal mau maksimum, dia itu jaraknya 2 dan panjang kudanya itu harus 2 juga. Nah, kalau kita jumlahkan dia dapat 4. Nah, berarti dari 4 ini kan meter ya. Ini meter, ini meter. Berarti 4 meter ini ada berapa banyak kudanya gitu kan. P kan di sini. P-nya itu akan menjadi 4 km kita bagi dengan 4 meter. Nah, 4 km berapa meter? 4.000 ya. Nah, berarti di sini 4-nya coret dapat 1.000. Nah, berarti ada 1.000 kuda. Oke? Nah, kalau kita ngambil yang minimum, kan jaraknya yang gede ya. Jarak sama panjang kuda. Nah, jaraknya berarti yang gede 5, kemudian ini 4. Jumlahin dapat 9. Sehingga si banyaknya kuda atau P itu adalah, tinggal langsung aja ya, 4.000 kita bagi dengan 9. Berarti di sini kita punya 4.000 dibagi dengan 9. Kalau misalnya kita mau dibulatkan, udah aja 4, 4, 4 gitu kan. Nah, dari sini kan berarti range-nya atau jaraknya di antara 4, 4, 4 sampai dengan 1.000 itu nilai P. Nah, jika Q-nya adalah 600, gini teman-teman, 600 kan ada di tengah-tengah ya, bukan di luar ini. Kalau ada di tengah-tengah, di sini bisa ada 2 jawaban teman-teman. Kalau P-nya kita ambil yang misalnya 500 deh. Berarti nilai Q-nya 600, dan itu P-nya lebih kecil. Tapi kalau kita P-nya ambil yang 800, boleh kan? Sedangkan Q-nya tetap 600, kita P-nya lebih besar. Ada 2 jawaban. Berarti jawabannya adalah D. Informasi tidak cukup untuk memutuskan. Gitu ya. Next, kita ke nomor 3. Nah, di sini ada tipe soal pernyataan. Di sini fx-nya itu adalah ini. Apakah memotong sumbu x tepat di satu titik gitu kan, untuk B lebih dari 0, B kali C lebih dari 0.
Nah, berarti di sini kita coba kalau dia memotong sumbu X tepat di satu titik, misalnya kita punya turunannya ya, turunan pertama. Karena nanti berbicara turunan itu akan gini teman-teman. Tapi tulis dulu turunannya berapa? X pangkat 2 ditambah B, iya nggak? Karena dia 3 kali kesini kan. Nah, berbicara tentang turunan ya, kalau dia lebih dari 0, dia naik. Fungsinya dikatakan naik. Tapi kalau fx-nya kurang dari 0, dia dikatakan fungsi turun. Nah, di sini teman-teman lihat. Kalau kita punya B-nya lebih dari 0 ya. Coba f aksennya apa? Ini itu kan udah pasti positif nggak sih? Kalau dikuadratin, mau X-nya negatif, mau positif, kalau dikuadratin pasti positif. B-nya juga katanya positif nih. Nah, berarti positif ditambah positif pasti positif. Positif itu artinya lebih dari 0. Artinya apa? Dia naik. Gitu. Sehingga di sini pernyataan dengan B lebih dari 0 itu, kalau dia naik kan gini ya teman-teman. Misal ada kurva. Dia naik, ya naik aja gitu, tidak turun. Berarti memotong tepat satu titik ya. Berarti dia benar teman-teman, ya menjawab. Karena gini teman-teman, karena dia soalnya adalah apakah, harus ada dua jawaban ya. Kalau enggak ya, dia tidak. Walaupun nanti jawabannya tidak, dia menjawab gitu. Walaupun ya, ya menjawab. Tapi kalau ada bisa ya, bisa tidak, itu tidak menjawab teman-teman ya. Bukan yang B, yang kedua. Yang kedua itu ketika B dikali C-nya adalah lebih dari 0. Nah, berarti kalau B kali C lebih dari 0, artinya dia gimana? Maaf ya, ini di samping ada yang nyetel musik, jadi takut copyright teman-teman ya. Jadi saya pause dulu. Oke, ketika B kali C lebih dari 0, ini ada beberapa kemungkinan. Bisa B-nya positif, positif kali positif kan dia lebih dari 0 kan. Nah, bisa juga ini negatif semua. Nah, gitu. Coba kita ambil misalnya B positif, kemudian C juga positif. Nah, berarti kita ambil yang B-nya positif. Coba. Harusnya sama ya kayak tadi ya, karena B positif nih. Berarti ini dia kalau yang B positif, dia tepat satu titik, gak usah kita coba lagi. Karena kita udah dapat gitu. Di atas kan. Nah, oke. Tapi kalau dia yang negatif nih, yang B-nya negatif. Oke, kalau B-nya negatif, kita punya apa? Kan fungsinya itu f aksen X sama dengan X kuadrat B. Nah, kalau B-nya negatif, berarti ini kan positif nih. Nah, positif ditambah negatif. Apakah dia hasilnya negatif atau positif? Nah, dia belum tentu ya. Belum tentu negatif, belum tentu positif. Nah, si negatif ini, kalau misalnya nilai B-nya lebih besar ya, lebih besar daripada hasil ini, berarti dia akan apa? Dia akan negatif. Nah, tetapi kalau nilai negatifnya kecil, ya, bisa kan nanti dikurangi. Berarti positif. Nah, berarti ada dua kemungkinan antara negatif sama positif. Nah, berarti dia itu bisa naik nanti. Berarti naik ya gitu, bisa turun. Nah, bisa gitu. Nah, berarti kalau turun ya, di sini saya akan ilustrasikan kalau turun. Kan tadinya naik. Misalnya gini, ada sebuah garis ya. Kan bisa gini. Naik, terus turun, naik lagi. Tapi ini kan, ketika dia naik, turun, naik. Tuh, kan ada 3 titik nih teman-teman. Ada 3 titik. Nah, berarti dia tidak tepat satu titik. Gitu. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, antara ada 3 titik dan ada 1 titik. Berarti bisa ya, bisa tidak gitu kan. Jadi dia tidak cukup. Nomor 2 ini tidak cukup. Silang aja. Berarti jawabannya adalah yang A teman-teman. Pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Oke. Kita langsung ke nomor 4. Nah, jumlah siswa laki-laki 30 orang, perempuan 20 orang akan mengadakan bakti sosial
Guru-gurunya juga ikut bakti sosial dengan jumlah guru laki-laki sama dengan jumlah guru perempuan. Perbandingan seluruh laki-laki dan perempuan adalah 4:3. Oke, kita misalkan laki-laki itu, siswa laki-laki itu sama dengan 30, siswa perempuan 10, dan guru laki-laki misalnya X dan guru perempuan itu X juga, karena sama ya. Katanya jumlah, apa nih? Perbandingan seluruh laki-laki dan perempuan. Berarti seluruh itu siswa sama guru ya, berarti jumlah seluruh laki-laki banding jumlah seluruh perempuan akan sama dengan 4:3. Jumlah seluruh laki-laki berarti 30 ditambah X, ya nggak? Per jumlah seluruh perempuan 20 ditambah X. Itu akan menghasilkan 4/3. Kali silang aja. Berarti 90 ditambah 3X sama dengan 80 ditambah 4X. Berarti di sini berapa? X sama dengan 10. Nah, ternyata X-nya itu adalah 10. X itu kan bisa guru laki-laki, bisa guru perempuan. Yang ditanya jumlah guru laki-laki, berarti sama dengan ya teman-teman. Gitu, oke? Next, kita nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini cuy, bukan 4 lagi. Nah, untuk nomor 5, ini saya penegasan aja di part 1, bukan part 1 ya. Di video yang hari pertama teman-teman, karena banyak yang bilang katanya. Nanti ini saya akan klarifikasi ya teman-teman. Untuk X-nya adalah setengah dan X itu adalah solusi persamaan ini, logaritma. Berarti kita punya A log X ditambah A log 2X plus 1 sama dengan B. Berarti untuk A pangkat 4B tambah 1-nya berapa? Kita punya sifat kalau logaritma penjumlahan itu dikali aja. Berarti 2X kuadrat ditambah X. Paham ya? Sama dengan B. Nah, berarti A pangkat B itu akan sama dengan 2X kuadrat ditambah X. Paham nggak? Karena kita punya A log B sama dengan C itu akan sama dengan A pangkat C sama dengan B. Oke? Di sini kalau dia setengah, A pangkat B-nya sama dengan 2 kali. Setengah kuadrat berarti 1/4 ditambah setengah. Setengah tambah setengah 1 teman-teman ya. Berarti A pangkat B-nya adalah 1. Nah, nilai B-nya berapa? Ternyata nilai B-nya itu 0 teman-teman. Karena 1 pangkat 0 atau berapapun pangkat 0 dia pasti 1. Kenapa nggak 1? Karena kalau dia 1, nanti kita gak tahu kan dia harus 1 B-nya atau harus 2, kan kita gak tahu. Bisa aja 3, bisa aja 4. Tetap aja kan 1. Tapi yang jelas mah B-nya itu sama dengan 0 karena berapapun pangkat 0 dia pasti 1 gitu. Sehingga kalau yang ditanyakannya ini A pangkat 4 dikali 0 ditambah 1. Berarti berapa? A pangkat 1. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga paham. Terima kasih, sampai ketemu di video